Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue bakal bahas tentang kasus orang-orang yang menghilang secara misterius. Berbicara tentang orang yang hilang pasti sering terjadi dimanapun, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin juga pernah terjadi di lingkungan kita sendiri. Hal ini bisa disebabkan karena penculikan, tersesat, atau bahkan pembunuhan. Nah, gue akan membahas beberapa kasus kehilangan yang sudah gue rangkum. Oke, baiklah, kita langsung saja ke video berikutnya. Kelima, Derek Ingebrigtsen. Pada tahun 1998, 3 minggu sebelum Natal, Derek Ingebrigtsen yang berusia 8 tahun kala itu sedang keluar dengan ayah dan kakeknya. Berjalan-jalan di bulan Desember yang dingin untuk menikmati suasana Natal yang tak lama lagi akan mereka rayakan. Tepatnya pada tanggal 5 Desember, mereka mengunjungi hutan nasional Winnema yang berada di Amerika Serikat untuk menebang pohon yang akan mereka jadikan sebagai pohon Natal. Sang ayah Robert berkata bahwa ia akan masuk ke area yang lebih dalam dan dia menyuruh Derek dan kakeknya untuk menunggu sebentar. Namun sekitar pukul 14.00 Derek mengatakan ingin menyusul ayahnya dan sang kakek pun mengizinkan untuk menyusul ke sana karena mengira Robert berada tidak terlalu jauh dari sana. Saat itu juga tak ada seorang pun mengetahui bahwa kala itu adalah saat terakhir Derek terlihat. Kurang lebih 40 menit, sang kakek memutuskan untuk menyusul Robert. Namun ketika mereka berdua bertemu, mereka justru saling bertanya di mana Derek. Dan ternyata bocah itu tak pernah sampai ke tempat ayahnya berada. Sang ayah dan kakeknya berusaha mencari Derek dan memanggil-manggil namanya. Namun Derek tak pernah menjawabnya. Setelah berbagai macam usaha telah dilakukan untuk mencari Derek, sampai sekarang kasus hilangnya Derek menjadi misteri yang mungkin tak akan pernah terpecahkan. Keempat, MH370. Malaysia Airlines 8 Maret 2014 dilaporkan menghilang pada saat terbang dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Posisi terakhir pesawat MH370 tersebut sebelum putus kontak yakni berada di kawasan Laut Cina Selatan di antara pesisir timur Semenanjung Malaysia dan ujung selatan Vietnam. 3 menit kemudian MH370 menghilang atau putus kontak dengan 12 kru yang berkebangsaan Malaysia dan 227 dari 15 berkebangsaan dinyatakan hilang. Sebuah usaha dari berbagai macam negara untuk mencari MH370 di perairan Thailand dan Laut Cina Selatan, tempat di mana sinyal terakhir MH370 terlihat. Pada tanggal 24 Maret, pemerintah Malaysia mengumumkan berdasarkan satelit komunikasi, lokasi MH370 jauh dari berbagai macam tempat pendaratan dan menyimpulkan MH370 berakhir di Samudra Hindia bagian selatan. Berita terakhir dari MH370 adalah pada tanggal 29 Juli 2015 ditemukan sebuah bongkahan pesawat yang sudah dikonfirmasi milik MH370. Sayangnya, pesawat MH370 masih belum diketahui keberadaannya. Dan pada tanggal 17 Januari 2017, pencarian dinyatakan dihentikan. Meskipun setiap upaya pencarian menggunakan metode ilmu pengetahuan terbaik, pencarian itu tidak berhasil menemukan pesawat tersebut. Ketiga, Michael Rockefeller. Michael Rockefeller lahir pada 18 Mei 1938, adalah seorang anak bungsu dari Nelson Rockefeller, seorang jutawan terkenal. Saat masih kecil, Michael sangat menyukai sejarah dan antropologi. Kemudian Michael memutuskan untuk menjadi seorang ilmuwan dan masuk ke Universitas Harvard. Setelah menyelesaikan studinya, spesialis muda itu ingin melakukan ekspedisi ilmiah ke Oseania untuk mempelajari kehidupan masyarakat setempat. Ayahnya pun mendukung Michael dan menanggung biaya perjalanannya. Pada musim gugur tahun 1961,
Michael melakukan ekspedisi ke Papua Nugini dengan seorang ahli etnografi Belanda. Ditemani oleh 2 orang pemandu, Michael dan Rain berkeliling di lingkungan tempat para penduduk tinggal dan menukarkan benda yang mereka miliki untuk sejumlah barang dari penduduk setempat. Beberapa bulan kemudian, mereka sudah memiliki koleksi yang unik, tetapi Michael belum mau berhenti. Ilmuwan itu pergi ke suku Asmat dengan menggunakan perahu. Suku Asmat pernah dikenal karena memakan manusia. Dalam perjalanan ke pulau, perahu terbalik dan semua orang kecuali Michael memutuskan untuk kembali. Dia ingin berenang hingga ke tujuan. Namun setelah itu Michael tidak pernah terlihat lagi. Banyak orang berpikir tenggelam atau dimakan buaya bukanlah alasan menghilangnya Michael. Ada satu versi yang meyakini Michael Rockefeller dibunuh dan dimakan oleh suku setempat. Kedua, Maura Murray. Maura Murray adalah seorang mahasiswi berusia 21 tahun dikabarkan telah menghilang. Beberapa hari sebelum menghilang, ayah Maura sempat memberikan keterangan bahwa ia terakhir kali melihat putrinya itu dalam keadaan baik-baik saja. Maura sempat menabrakkan mobil milik ayahnya itu sampai rusak, tetapi Maura berhasil selamat. Namun, hal yang janggal mulai terjadi keesokan harinya. Maura mengirim surat cuti pada pihak kampus karena beralasan ada keluarganya yang meninggal. Namun setelah dikonfirmasi, keluarga Maura membantah hal tersebut dan menyatakan tidak ada anggota keluarga mereka yang meninggal. Malam harinya mobil Maura bertabrakan dengan sebuah pohon di dekat wilayah Woodsville. Ketika didekati superbus yang berusaha menolongnya, Maura yang masih terjebak di dalam mobil itu meminta sang supir untuk tidak menghubungi polisi agar membantunya. Namun, sang supir tetap memanggil bantuan dan pada saat-saat bantuan sampai, Maura tidak ditemukan lagi di dalam mobilnya. Tidak ada jejak atau bekas manusia untuk kabur dari tempat kejadian. Maura seolah hilang begitu saja dan hingga sekarang pun belum ada kabarnya, bahkan keluarga Maura pun mengaku sudah menyerah dan menganggap bahwa anaknya itu mungkin saja sudah tiada. Pertama, Belakis. Belakis adalah serial killer yang lahir pada tahun 1877 di kota Ishaq. Belakis diduga sudah melakukan pembunuhan kepada 24 orang, di mana hampir semua korbannya adalah wanita muda dan menyembunyikan mereka di sebuah drum miliknya. Pada Juli tahun 1916, Detektif Chief Caroline Nagmi melakukan investigasi dan menemukan 24 drum yang berisi mayat wanita yang sedang diikat di dalam drum dengan lubang di leher. Belakis juga dirumorkan sebagai vampir penghisap darah karena pemeriksaan pada sejumlah mayat korban menunjukkan adanya bekas tusukan kecil berjumlah sepasang layaknya bekas gigitan memakai gigi taring. Polisi setempat melakukan pencarian dan pada tahun 1916 penampakan Keys terlihat di rumah sakit Serbia. Namun pada saat polisi bergegas menuju rumah sakit tersebut, Keys berhasil melarikan diri dan menaruh mayat di ranjang tempatnya dirawat. Pada tahun 1920, seseorang melihat Keys di Budapest dan pada tahun 1932, lagi-lagi Keys terlihat di kota Amerika Serikat. Namun seperti mengejar hantu, setiap kali polisi bergegas menuju lokasi di mana Keys terlihat, setiap kali itu pula buruan mereka menghilang. Nasib Keys pada akhirnya tidak pernah diketahui dan polisi tidak pernah berhasil menangkapnya. Oke guys, itulah beberapa kasus tentang orang-orang yang menghilang secara misterius yang sudah gue rangkum. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Jika kalian punya pendapat atau alibi tentang beberapa kasus di atas, dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini karena subscribe itu gratis guys, dan jangan lupa juga buat like, comment, and share ke teman-teman kalian atau ke sosial media yang kalian punya.
Dan jangan lupa juga buat aktifin tanda lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau gue upload video-video baru. See you di next video. Bye.